Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bertemu lagi pada perkuliahan analisis kebijakan pendidikan. Yang mana kali ini presentasi oleh kelompok 9 dengan judul Peningkatan Pendidikan dan Teknologi Informasi di Era 4.0. Yang terdiri atas Ibu Dwi Pajarwati, Ibu Mariana, Ibu Martina Inaki, Bapak Muhammad Rijali Rahman, dan Bapak Sopyan Hadi. Baik, untuk mempersingkat waktu, langsung saja pada kelompok untuk melakukan presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kelompok kami akan membahas materi tentang peningkatan pendidikan dan teknologi informasi di era 4.0. Pendidikan berperan penting untuk mengembangkan manusia secara holistik, baik dalam aspek pengetahuan, keterampilan, maupun sikap, guna mempersiapkan manusia menjadi individu yang mampu memberikan manfaat dan berkontribusi secara berkelanjutan. Menurut Unik Hanifah, tahun 2020, pendidikan sudah seharusnya dirancang agar seseorang mampu mengidentifikasi berbagai solusi atas permasalahan di masa depan. Nah, bagi dunia pendidikan, pemanfaatan teknologi informasi sudah merupakan kelaziman. Arti teknologi informasi bagi dunia pendidikan yaitu tersedianya saluran atau sarana yang dapat dipakai dalam menjalankan dan mengembangkan program pendidikan. Pemanfaatan teknologi pendidikan secara efektif akan turut membantu kemajuan pendidikan di era revolusi industri 4.0 ini. Ilmu, pengetahuan, dan teknologi berkembang dengan pesatnya sehingga bangsa Indonesia perlu berpacu dengan kemajuan tersebut. Pemanfaatan teknologi pendidikan secara efektif akan membantu kemajuan pendidikan di era revolusi industri 4.0. Nah, dalam diskusi kali ini akan disinggung tentang pengaruh teknologi pendidikan pada era revolusi industri 4.0. Adapun materi kami yang pertama yaitu tentang kualitas pendidikan saat ini. Pendidikan yang berkualitas itu dicerminkan dengan adanya proses pembelajaran yang berkualitas. Pembelajaran yang berkualitas ini dapat dilihat dari tingkat efektivitas sebuah proses pembelajaran, yang salah satu cirinya adalah pembelajaran dapat memberikan fasilitas kepada peserta didik untuk aktif dalam berinteraksi dengan berbagai macam sumber belajar, bukan hanya bergantung pada tenaga pendidik. Namun seperti yang kita tahu, di lapangan masih ada beberapa pembelajaran yang selalu menjadikan gurunya sebagai sumber tunggal dalam belajar, sehingga hal tersebut secara tidak langsung akan membatasi sikap aktif siswa dalam mencari materi suatu pelajaran. Karena siswa sudah terbiasa hanya menunggu materi yang diberikan oleh gurunya. Hal tersebut tentunya berlawanan dengan proses belajar yang seharusnya diterapkan dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Untuk mengatasi hal tersebut, hendaknya pemerintah dapat memberikan solusi sebagai upaya dalam melakukan pembenahan. Salah satu upaya yang dapat dilakukan yaitu dengan adanya teknologi dan informasi baik dalam penyelenggaraan pendidikan secara umum maupun sebagai media pembelajaran di kelas. Dengan demikian, maka diharapkan proses pembelajaran yang dilaksanakan semakin baik yang nanti pada akhirnya akan terjadi peningkatan mutu pendidikan di Indonesia. Nah, menurut Nasution pada tahun 2002, untuk melihat seberapa berkualitasnya suatu pembelajaran dapat dilihat dari seberapa besar peserta didik yang dapat menikmati proses pembelajaran, selain melihat ketercapaian tujuan-tujuan belajar yang tercantum dalam kurikulum. Kemudian yang kedua yaitu kami akan membahas tentang teknologi informasi. Teknologi informasi atau TI adalah istilah umum teknologi apapun yang membantu manusia dalam membuat, mengubah, menyimpan, mengomunikasikan, atau menyebarkan informasi. TI menyatukan komputasi dan komunikasi berkecepatan tinggi, data, suara, dan video. Perkembangan pesat pada teknologi informasi dan komunikasi berdampak pada segala bidang, termasuk bidang pendidikan. Dalam bidang pendidikan, perkembangan TIK akan mempunyai peran penting, khususnya dalam meningkatkan kualitas pendidikan dan pembelajaran di Indonesia.
Ketertinggalan pendidikan yang terjadi di Indonesia salah satunya disebabkan karena proses pembelajarannya masih menggunakan pola-pola lama, yaitu peserta didik dalam kelas dan mendengarkan materi yang disampaikan oleh gurunya. Selanjutnya akan diteruskan oleh teman kelompok saya. Baik, saya akan melanjutkan paparan atau slide dari kelompok kami. Teknologi, informasi, dan komunikasi yang dikembangkan hendaknya dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan pendidikan di Indonesia melalui beberapa cara seperti menjadikan teknologi informasi dan komunikasi sebagai media penyampaian materi pembelajaran, sebagai alat pendistribusian bahan ajar dengan memanfaatkan jaringan internet atau website, dan pendidikan, life skill. Kemudian pokok bahasan selanjutnya berkenaan dengan revolusi industri 4.0. Revolusi industri adalah ketika kemajuan teknologi yang besar disertai dengan perubahan sosial, ekonomi, dan budaya yang signifikan. Revolusi industri 4.0 merupakan era digital ketika semua mesin terhubung melalui sistem internet atau cyber system. Situasi ini membawa dampak perubahan besar di masyarakat. Dalam dunia pendidikan, perlu dilakukan pembenahan untuk menghadapi revolusi industri 4.0 ini dengan alasan sebagai berikut. 1, pesatnya perkembangan teknologi. 2, perubahan karakteristik pekerjaan. Kemudian adanya kebutuhan sumber daya manusia yang lebih mumpuni. Daya saing nasional harus meningkat tentunya, dan pendidikan adalah persiapan untuk hidup. Teknologi informasi dalam modernisasi pendidikan. 3 hal penting yang harus dipikirkan ulang terkait dengan modernisasi pendidikan antara lain, bagaimana kita belajar itu merupakan item pertama atau how people learn. Kemudian yang kedua, apa yang kita pelajari, what people learn, dan kapan dan di mana kita, where and when people learn. Baik, selanjutnya dilanjutkan kawan kelompok yang lain. Baik, saya akan melanjutkan presentasi kelompok kami. Dari berbagai bidang tersebut, pemanfaatan teknologi di dalam dunia pendidikan masih sangat terbatas. Yang terjadi di lapangan adalah teknologi lebih banyak dimanfaatkan di dalam bidang hiburan. Pemanfaatan ini malah akan menimbulkan banyak masalah-masalah seperti penyalahgunaan teknologi dan membahayakan bagi kesehatan. Padahal, jika diimplementasikan di dalam dunia pendidikan, teknologi bisa membantu dan mempercepat tujuan pendidikan, antara lain 1. Teknologi bisa membantu guru mengajar. 2. Teknologi memicu kreativitas guru. 3. Teknologi membantu siswa belajar. 4. Teknologi menciptakan kegiatan belajar yang mengasihkan. 5. Memudahkan siswa mencari sumber belajar. 6. Teknologi bisa menaikkan standar sekolah. 7. Teknologi menjadikan siswa memiliki wawasan luas. Peningkatan pendidikan melalui pembelajaran berbasis teknologi informasi di era 4.0. Perkembangan teknologi yang sangat pesat saat ini bukan lagi menjadi kelanjutan untuk revolusi industri ketiga, melainkan menjadi gerbang untuk datangnya revolusi industri 4.0. Kecepatan, jangkauan atau cakupan, dan dampak merupakan 3 alasan yang menjelaskan bahwa transformasi teknologi saat ini bukan perpanjangan dari revolusi industri ketiga, melainkan kedatangan revolusi industri 4.0. Pada zaman sekarang, dengan semakin berkembangnya teknologi, dunia pendidikan pun memiliki metode dan media baru dalam penerapan proses belajar mengajar. Sebagai contoh yaitu adanya penerapan metode penyampaian materi dengan menggunakan teknologi seperti halnya pemakaian LCD proyektor untuk metode penyampaian materi kepada murid dalam proses mengajar. Contoh lainnya
saat seorang guru menyampaikan pengumuman materi yang harus dipelajari kepada murid dengan menggunakan teknologi mikrofon atau pengeras suara speaker, agar pengumuman materi yang disampaikan oleh seorang guru menjadi lebih terdengar dengan jelas. Untuk kelas kesenian atau pembelajaran seni budaya, para guru menggunakan teknologi sound system digunakan untuk pengeras suara lagu-lagu daerah pengiring tari pada saat kelas pembelajaran seni tari. Berikutnya akan dilanjutkan oleh teman yang lain. Terima kasih. Terima kasih banyak, Bu. Selain guru, teknologi juga memiliki peran tersendiri terhadap siswa-siswi sebagai contoh. Satu, sebagai media pembelajaran daring atau online. Yang kedua, sebagai media belajar online dengan cakupan yang lebih luas. Dan yang ketiga, sebagai media belajar kelompok. 4, dengan adanya teknologi, untuk metode belajar siswa akan memiliki pengetahuan yang lebih luas. Dan yang kelima, sebagai media untuk mendapatkan pengumuman dari seorang guru ataupun ketua kelas. Peningkatan pendidikan melalui pembelajaran berbasis teknologi informasi dapat dilihat pada contoh sebagai berikut. Yang pertama, pembelajaran berbasis komputer. Dan yang kedua, ada e-learning atau online. Yang ketiga ada blended learning dan hybrid learning. Yang keempat, perpustakaan digital atau digital library. Dan yang kelima adalah penggunaan alat pendukung atau KBM. Nilai-nilai pendidikan yang perlu dikembangkan pada dunia pendidikan dalam menghadapi industri 4.0. 1. Anak dididik dan dilatih dengan cara bekerja sambil belajar. Kecerdasan berpikir anak ini dikembangkan dengan seluas-luasnya. Dan yang kedua, memupuk kepribadian anak dengan kepribadian Indonesia sehingga menjadi pribadi yang dinamis, percaya diri, berani, bertanggung jawab, dan mandiri. Yang ketiga, pelajaran tidak hanya diberikan pada jam pelajaran saja, tetapi juga dalam setiap kesempatan di luar jam sekolah. Dan yang keempat, contoh perbuatan baik diterapkan karena lebih berhasil dalam membina watak yang baik. Hal inilah yang membedakan manusia dengan mesin di era globalisasi industri 4.0. Lalu Menristek Dikti 2018 bahwa dalam menghadapi era revolusi industri 4.0, beberapa hal yang harus dipersiapkan di antaranya, 1. Persiapan sistem pembelajaran yang lebih inovatif, dan yang kedua, rekonstruksi kebijakan kelembagaan, 3. Persiapan sumber daya manusia, 4. Peremajaan sarana prasarana dan pembangunan. Kesimpulan, pada dasarnya teknologi ini diciptakan untuk memudahkan pekerjaan manusia. Saat ini teknologi sudah menjadi kebutuhan primer manusia. Bahkan teknologi sudah digunakan di semua segi kehidupan manusia. Kebijakan manajemen pendidikan di Indonesia saat ini mendorong seluruh level pendidikan, terutama pendidikan tinggi untuk memanfaatkan kemajuan teknologi digital dan komputerisasi pendidikan era revolusi industri 4.0. Beberapa solusi yang bisa dilakukan antara lain, 1. Kesesuaian kurikulum dan kebijakan dalam pendidikan. Yang kedua, kesiapan sumber daya manusia dalam memanfaatkan ICT, mengoptimalkan kemampuan peserta didik, dan mengembangkan nilai-nilai atau karakter peserta didik. Dan yang ketiga, kesiapan sarana dan prasarana pendidikan. Mungkin itu aja dari kelompok kami. Saya kembalikan kepada moderator untuk waktunya, dipersilahkan. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Rijali. Baik, demikian penyampaian presentasi oleh kelompok 9. Selanjutnya kita memasuki sesi tanya jawab.
terbagi 2 sesi dengan masing-masing 3 pertanyaan. Baik, kepada audiens yang ingin bertanya, silahkan untuk raise hand terlebih dahulu. Tiga pertanyaan pertama tentang peningkatan pendidikan dan teknologi informasi di era 4.0. Baik, pada audiens, apakah ada yang ingin bertanya? Baik, yang pertama yaitu Pak Roma. Silahkan Pak Roma untuk mengajukan pertanyaannya terlebih dahulu. Langsung saja Pak ya, terima kasih banyak kelompok 9. Peningkatan pendidikan dan teknologi di informasi di era 4.0. Sebelumnya 3.0 kan era revolusi industri tahun 70-an, 4.0 baru aja, dan 2016 5.0. Nah, tapi dari hasil survei Finlandia negara yang kualitasnya paling bagus dari segi pendidikan begitu. Jadi ada 4.0 atau 5.0 atau 3.0 kan berarti berpengaruh, nggak berpengaruh banyak begitu merubah hal itu. Nah, menurut kelompok, jadi bebas nanti jawabnya, kita dengan adanya pencanangan 4.0, 2016 5.0, kira-kira pengaruhnya bagaimana dalam dunia pendidikan Indonesia? Begitu saja. Terima kasih, Pak. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih atas pertanyaannya Pak Roma. Tadi dengan adanya pencanangan 4.0 dan sekarang 5.0, apa pengaruhnya terhadap dunia pendidikan saat ini ya, intinya gitu ya Pak. Nah, baik, kepada kelompok saya tawarkan terlebih dahulu apakah ingin langsung dijawab atau ditampung dulu 3 pertanyaan awal. Dikumpulkan dulu moderator. Baik, Ibu. Selanjutnya pertanyaan kedua yaitu dari Ibu Lutfiah Hakasa. Silahkan Ibu, waktu dan tempat disediakan. Terima kasih, moderator. Mohon maaf, ulun off kamera ya, karena di sini masih ada gangguan sinyal. Yang saya mau tanyakan, bagaimana apabila guru maupun kepala sekolah yang masih ketinggalan dalam peningkatan pendidikan di era 4.0, lebih gaptek lah ya. Bagaimana caranya agar ada keinginan untuk belajar, atau misalkan dia sudah ada keinginan untuk belajar tapi tidak ada bimbingan khusus, bagaimana langkahnya? Terima kasih. Ya, terima kasih pada Ibu Lutfiah. Saya ulangi lagi pertanyaan Ibu Lutfiah, yaitu bagaimana apabila ada guru atau kepala sekolah yang masih ketinggalan dalam era 4.0, bagaimana menghadapinya, seperti itu ya Bu? Ya, langkahnya bagaimana? Apakah ada bimbingan khusus atau bagaimana gitu? Terima kasih. Ya, baik, terima kasih Ibu. Selanjutnya tadi yang ketiga yaitu Ibu Raudatul Munawarah. Silahkan Ibu. Terima kasih. Kedengaran nggak suara Ulun? Tinggi Bu, jelas Bu. Ya, izin bertanya, salah satu kebijakan pemerintah terhadap pendidikan yang saat ini ya, dengan adanya kurikulum Merdeka Belajar. Nah, dengan adanya kurikulum Merdeka Belajar ini, apakah menurut kelompok penyaji bisa menjawab tantangan di era 4.0 ini? Ya, terima kasih.
Baik, terima kasih Ibu. Pertanyaannya itu dengan adanya kurikulum Merdeka Belajar, apakah dapat menjawab tantangan pada era 4.0? Nah, demikian 3 pertanyaan yang telah tertampung. Selanjutnya pada kelompok, silahkan untuk menjawab pertanyaan yang pertama terlebih dahulu. Silahkan untuk pertanyaan siapa aja. Baik, terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan dari Ibu Lutfi ya. Ini berdasarkan pengalaman ya, Ibu. Saya punya rekan guru juga, ada 3 orang gitu yang sudah usia pensiun, mau pensiun. Ya, dalam hal mempelajari teknologi, memang tidak secepat atau semudah untuk guru-guru yang lebih muda, agak kesulitan. Yang pertama, yang kami lakukan di sekolah, yang pertama itu memberitahukan pengaruh dari kemajuan teknologi untuk mendukung proses pembelajaran. Terus yang kedua, kami memulai dengan mengenalkan bahwa penggunaan teknologi itu bukan lagi hal yang baru, bukan hal yang baru. Yang ketiga, itu kami melatih guru-guru yang gaptek ini dengan tutor sebaya, yaitu guru-guru yang lebih muda, yang lebih menguasai teknologi. Nah, pada saat kami kewalahannya bahwa ada 2 guru yang agak sulit, merasa mapan dengan gaya mengajar yang tatap muka, menggunakan buku atau metode pembelajaran yang lama, ini agak kesulitan karena siswa sendiri sudah lebih mahir menggunakan teknologi. Maka kami bekerja sama dengan yayasan untuk mendatangkan tenaga ahli. Nah, tenaga ahli ini orang-orang yang memang sudah dihubungi oleh yayasan untuk memberikan pelatihan kepada semua guru, walaupun sudah ada guru yang menguasai teknologi, tapi untuk 3 guru ini dimasukkan untuk pelatihan khusus. Memang awal mulanya terlalu sulit, lambat sekali, namun perlahan-perlahan, tahap demi tahap akhirnya bisa, walaupun akhirnya semua masih dibantu oleh guru-guru yang lebih muda, yang lebih pandai dan menguasai teknologi. Dan yang terakhir, langkah ini dilakukan evaluasi. Evaluasi ini langsung dilakukan oleh kepala sekolah. Kenapa? Karena kepala sekolah yang lebih muda ini kan menguasai teknologi. Dan saat berdampingan atau mensupervisi guru yang kurang menguasai teknologi, memang kadang-kadang ada sedikit hambatan. Kenapa? Karena tingkat pemahaman penguasaan teknologi antara orang yang muda dengan orang yang sudah senior ini agak sulit. Namun usaha dan kerja keras tidak mengkhianati hasil. Maka daripada lambat proses itu, kami menyediakan tenaga atau tutor sebaya. Artinya ada guru-guru muda yang tetap mendampingi guru-guru yang kurang menguasai teknologi ini dengan catatan misalnya pembuatan alat peraga atau video pembelajaran. Nah, ini akan dibantu oleh tenaga-tenaga yang muda. Nah, ini evaluasi kami lakukan selama 3 bulan sekali. Jika ada kemajuan, biasanya kepala sekolah memberikan reward kepada 3 guru tersebut. Namun, kalau tidak, kalau belum ada kemajuan, biasanya ya kepala sekolah akan menegur, memberikan lagi bimbingan, memberikan arahan kepada guru yang sudah senior ini untuk lebih berusaha lagi untuk belajar. Memang tidak mudah untuk menghadapi guru-guru yang seperti ini. Namun di lapangan kami berusaha untuk membantu guru-guru supaya mereka bisa melek dengan teknologi. Saya kira ini pengalaman kami yang kami alami di sekolah kami. Mungkin ada tambahan dari teman yang lain, dipersilakan.
Baik, terima kasih kepada Ibu Martina atas jawabannya. Selanjutnya kepada anggota kelompok lain, apakah ada yang ingin menambahkan? Izin menambahkan moderator. Silakan Ibu. Oke, terima kasih. Karena ini menjawab pertanyaan Bu Lutfia, jadi kita clearkan di Bu Lutfia dulu ya, baru ke pertanyaan pertama dan yang ketiga. Pertanyaan Bu Lutfia, bagaimana apabila guru atau kepala sekolah ada yang masih ketinggalan di era 4.0? Tentunya ini ketinggalan secara IT berarti ya, karena 4.0 kan kita sudah bicara digitalisasi. Nah, Ibu Martina menjelaskan mungkin dari aspek beliau di satuan pendidikan ya, tapi ketika saya mencoba menjabarkan jawabannya, saya berbicara dari aspek kita di dinas pendidikan. Nah, berkenaan dengan sumber daya manusia yang ada di satuan pendidikan seperti yang disebutkan oleh Ibu Lutfia tadi, ini kami dinas pendidikan tentu harusnya melakukan evaluasi terhadap lembaga satuan pendidikan, baik berkenaan sumber dayanya, apakah Sarprasnya juga termasuk manusianya ya, sumber daya manusianya. Nah, ketika kita dari kacamata dinas pendidikan melihat ada sumber daya yang memang ketinggalan, itu menjadi PR kami itu tentunya di khususnya di bidang pembinaan PTK ya kan. Nah, kemudian kalau dari pandangan saya di dinas pendidikan nih ya, kita perlu lakukan evaluasi. Kita perlu petakan dulu SDM mana di setiap satuan pendidikan yang memang memiliki sumber daya yang lemah. Nah, kemudian setelah kita lakukan pemetaan, kita bisa lakukan langkah selanjutnya, misal memprogramkan melalui anggaran di dinas pendidikan tentunya untuk memberikan bimbingan atau semacam bimbingan teknis ya terhadap sumber daya yang memang ketinggalan secara IT tersebut. Nah, apalagi sekarang kan sudah ini ya, guru-guru sudah harus dituntut lebih update terhadap hal-hal yang berbau IT. Nah, setelah dilakukan evaluasi, tindak lanjut dengan memberikan bimbingan teknis atau pelatihan juga semacam pembekalan ya mungkin terhadap IT, kita berikan mereka semacam tugas mungkin. Nah, jadi kita setelah itu mereka menghimpun tugas-tugas yang dijadikan sebagai tugas mandiri, dari situ kita bisa melihat keberhasilan bagaimana sumber daya manusia, tentunya guru atau kepala sekolah bisa mengambil mengambil hasil dari bimbingan yang kami berikan. Dan itu semestinya itu berlanjut. Jadi kalau memang kita menemui masih ada kekurangan, kita bisa bimbing lagi penguatan atau pembekalan semacamnya, berkelanjutan lah istilahnya. Tapi hal ini tentu dibarengi dengan motivasi dari SDM itu sendiri. Kalau kita dari dinas pendidikan mencanangkan program ini itu, tapi motivasi dari dalam diri mereka tidak terpanggil, itu kan akan menjadi sia-sia. Jadi sebaiknya nih ya, juga saran guru dan kepala sekolah juga harus membuka diri terhadap keadaan kondisi seperti zaman ini yang sudah serba digitalisasi. Jangan mau ketinggalan ya istilahnya. Memang banyak sumber daya manusia yang seperti itu, tidak cuma di kabupaten yang lebih ini ya mungkin, tapi di daerah kami ini tentunya yang masih 3T lah istilahnya masih disebut, masih ada. Bahkan ini suatu PR juga buat insan-insan di dinas pendidikan. Terima kasih, mungkin itu dari saya. Ya, terima kasih. Terima kasih pada Ibu Mariana atas jawabannya. Selanjutnya pada anggota kelompok lain, apakah ada yang ingin menambahkan lagi? Ya, sepertinya tidak ada. Saya buka satu kesempatan kepada audiens. Apakah ada yang ingin menambahkan dari pertanyaan Ibu Lutfia tadi? Ya, nampaknya tidak ada. Selanjutnya saya kembalikan kepada Ibu Lutfia. Bagaimana Ibu atas jawaban dari kelompok tadi?
Ya, terima kasih. Sudah jelas sekali dari Ibu Martina tadi menjelaskan tekniknya di Satuan Pendidikan dan Ibu Mariana tadi menjelaskan di teknik dari Dinas Pendidikan bagaimana. Jadi, terima kasih kepada moderator, terima kasih kepada penyanyi. Ya, untuk pertanyaan Ibu Lutfia tadi sudah terjawab. Selanjutnya kepada kelompok, silahkan untuk menjawab pertanyaan dari Pak Roma atau Ibu Raudatul Munawaroh. Kepada kelompok, waktu dan tempat saya sediakan. Pak, boleh bacakan ulang pertanyaan Pak Roma, Pak? Untuk pertanyaan Pak Roma, Bapak, dengan adanya pencanangan 4.0 dan sekarang 5.0, apa pengaruh terhadap dunia pendidikan? Mungkin kurang lebih seperti itu, Bapak. Izin menjawab pertanyaan Pak Roma, Pak ya. Silahkan, Bapak. Jadi adanya 4.0 dan 5.0 ini apakah pengaruhnya ada di dunia pendidikan? Menurut saya pengaruhnya ada karena kita kan selalu berkembang. Dari dulunya kita baca buku, akhirnya sekarang kita sudah mudah gitu ya. Tinggal buka Google, searching-searching muncul. Di 4.0 kan era di mana teknologi cara IT berkembang. Nah, di era 4.0 di sini bisa secara otomatis teknologi diberikan kepada masyarakat. Contoh kayak dari Jepang, robot kecerdasan buatan, teknologi materi dari YouTube kan 4.0. Nah, sekarang adanya 5.0 itu dicampur dengan society. Artinya apa? Ada IT itu dikembangkan dengan sumber daya manusianya. Jadi manusia bisa secara langsung pembelajaran, contoh apabila di pendidikan dimoderatori sama gurunya. Yang awalnya cuma belajar online, hanya materi, sekarang ada tatap muka langsung. Seperti yang mungkin kita lakukan sekarang. Nah, kita via Zoom, kita bisa untuk belajar lebih terarah lagi. Daripada hanya membuka YouTube, misalkan bisa juga belajar 4.0, tapi lebih terarah lagi dengan adanya 5.0. Jadi apa pengaruh dalam dunia pendidikan? Pengaruhnya jadinya pendidikan jauh lebih maju dan jauh lebih gampang untuk diakses. Mungkin itu sih. Mungkin akan ditambahkan oleh rekan kelompok saya yang lain. Terima kasih. Baik, terima kasih pada Bapak Rijali telah menjawab pertanyaan dari Pak Roma. Selanjutnya pada kelompok 9 lainnya, apakah ada ingin menambahkan? Izin menambahkan. Inggi, silakan Ibu. Oke, terima kasih. Untuk pertanyaan Pak Roma, kira-kira pengaruh dalam dunia pendidikan bagaimana di Indonesia? Nah, tentunya dengan adanya revolusi industri 4.0 yang sekarang menuju ke 5.0 ya, pastilah ada pengaruh. Nah, pengaruhnya ini tentu ada yang positif, ada yang negatif. Seperti yang disebutkan oleh Pak Rijali, pengaruh-pengaruh positif yang disebutkan itu dalam dunia pendidikan memang sangat terasa ya, browsing-browsing materi-materi dan sebagainya. Nah, apalagi ketika sekarang sudah merambah WhatsApp ya kan, adanya grup-grup. Nah, yang memungkinkan kalau di tingkat SLTA mungkin ya, kalau di SLTP ini anak saya belum diperbolehkan membawa HP ke sekolah. Jadi untuk yang SLTA mungkin mereka membawa handphone untuk kepentingan belajar ya kan, adanya informasi-informasi, adanya pendistribusian materi di grup-grup. Jadi sehingga anak sebelum belajar di sekolah seyogianya harus menguasai terlebih dahulu di rumah lah istilahnya. Nah, kalau pengaruh negatifnya dari 4.0 nih ya, karena kita punya materi di 4.0, tentunya ada istilah penurunan nilai-nilai karakter lah. Makanya kita perlu
perlu memperkuat nilai-nilai karakter, karena seperti yang disebutkan dalam definisi, revolusi industri adalah ketika kemajuan teknologi yang besar disertai dengan perubahan sosial, ekonomi, dan juga budaya yang signifikan. Ya kan? Nilai-nilai karakter yang terkandung dalam Pancasila itu kan yang membuat kita semua menjadi mempunyai karakter berintegritas. Nah, itu tetap harus kita pertahankan. Makanya PR juga buat para pendidiknya, insan pendidik, bagaimana merapatkan barisan untuk anak didiknya ini supaya arus dari revolusi industri di 4.0 yang menuju ke 5.0 ini ya tidak menghapus nilai-nilai karakter budaya bangsa Indonesia. Mungkin itu saja dari Ulun. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Ibu Mariana. Selanjutnya, kepada anggota kelompok 9, apakah ada lagi yang ingin menambahkan jawaban atas pertanyaan Pak Roma? Nampaknya tidak ada. Kepada audiens, apakah ada yang ingin menambahkan pertanyaan atau jawaban atas pertanyaan dari Pak Roma tadi? Nampaknya tidak ada juga. Selanjutnya saya kembalikan kepada penanya, kepada Bapak Roma, bagaimana jawaban dari kelompok tadi? Terima kasih Pak ya. Mungkin belum garis bawahi sedikit, sama-sama belum tahu dengan jelas ini. Andai kira-kira bisa mengarah bahwa era industri 4.0 itu kan perkara digitalisasi, lebih kepada literasi data, literasi teknologi dan seterusnya. Nah, kalau era Society 5.0 2016 itu dicanangkan di Jepang karena muncul kekhawatiran perkara ketidakseimbangan dengan manusianya begitu. Singkat cerita, Society 5.0 itu lebih kepada manusia yang memanfaatkan era 4.0 atau digitalisasi tadi. Ya pastinya pasti maju ke depannya, ya mau nggak mau kita harus mengikuti perkembangan zaman, dan bagi mereka yang tertinggal pastinya akan dengan sendirinya disebut dengan kadaluarsa gitu ya, walaupun kemampuannya tetap seperti itu, tetap nanti di depannya akan terperjelas dengan waktu. Nah, kalau pendidikan kita apakah siap atau bagaimana tadi sudah disampaikan oleh kelompok. Terima kasih atas jawabannya. Mudah-mudahan kedepannya lebih kaya lagi menurut saya. Minta maaf kalau saya banyak ngomong. Itu saja, terima kasih banyak kelompok 9. Terima kasih pada Pak Roma, pertanyaannya sudah terjawab. Kemudian untuk kelompok silahkan untuk menjawab pertanyaan dari Ibu Rodatul Munawaroh. Dengan pertanyaan yaitu dengan adanya kurikulum Merdeka Belajar, apakah sudah menjawab tantangan pada era 4.0? Mohon izin Pak Rahmat. Ibu, silahkan Ibu. Apakah konsep Merdeka Belajar sudah memenuhi tantangan dari pendidikan 4.0 itu tadi ya? Pertanyaannya, ya. Iya Ibu. Nah, jadi yang kita tahu kan kalau konsep Merdeka Belajar itu kan ada beberapa perbedaan dengan kurikulum yang kita gunakan sebelumnya. Ada konsep-konsep seperti asesmen kompetensi minimum, adanya survei karakter, perluasan penilaian hasil belajar, kemudian pemerataan kualitas pendidikan hingga ke 3T. Nah, ada beberapa alasan kenapa konsep Merdeka Belajar ini dikatakan cocok untuk pendidikan 4.0. Yang pertama, adanya pengembangan pola pikir. Jadi, konsep pendidikan Merdeka Belajar ini memiliki fokus pada kemampuan kognitif siswanya. Artinya, siswanya akan ditantang untuk mampu berpikir kritis dengan analisis yang baik. Nah, kemampuan ini sangat dibutuhkan oleh siswa agar bisa membuat keputusan yang bijak dalam nantinya dia menyelesaikan masalah di masa depan.
Soalnya dalam industri 4.0 ini basisnya kan data teknologi yang kata lainnya informasinya bisa diakses oleh semua orang. Nah, kalau siswanya nanti tidak mampu menganalisis semua informasinya, maka akan gagal membuat analisis serta kesimpulan yang nantinya yang benar dan akurat. Nah, hal ini nantinya akan bisa menjadi masalah ketika para siswanya masuk ke dunia industri yang telah mengadopsi machine learning dan kecerdasan buatan. Kemudian yang kedua adanya inovasi di tingkat pendidikan. Jadi salah satu pokok dari konsep pendidikan baru ini yaitu membuat siswanya mampu mengembangkan minat dan bakatnya di sekolah. Oleh karena itu, pemerintah menghapuskan penilaian UN atau ujian nasional dan menggantinya menjadi penugasan atau portofolio. Alasannya jelas siswanya akan ditantang untuk mampu berinovasi terhadap instrumen dan penyelesaian masalahnya. Jadi fokusnya adalah bagaimana siswa mampu menjawab persoalan dalam bentuk proyek mata pelajaran dari sekolah. Kemudian yang ketiga, meningkatkan kecerdasan siswanya. Jadi dalam kurikulum pendidikan 4.0 ini, pemerintah merancang standar khusus agar siswa Indonesia semakin terlatih kemampuan kognitifnya dan semakin mampu menyelesaikan masalah dengan baik. Mungkin ada tambahan dari teman lainnya. Terima kasih. Ya, terima kasih atas jawabannya Ibu Dwi. Selanjutnya pada anggota kelompok 9 lainnya, apabila ada yang menambahkan, dipersilahkan. Izin moderator kembali menambahkan. Silakan Ibu. Inggih, terima kasih. Seperti yang telah kita ketahui semua kan bahwa kurikulum Merdeka Belajar itu sekarang merambahnya di mana peserta didik itu kan diberi kesempatan nih untuk memilih pelajaran apa saja yang mereka minati sesuai dengan bakat dan minatnya. Nah, ini kan tentunya lebih membuka di mana siswa-siswa itu lebih interaktif dan juga relevan tentunya kan dalam mengikuti perkembangan zaman, apalagi yang disebutkan adanya digitalisasi tadi. Nah, kebijakan kurikulum Merdeka Belajar ini yang ditanyakan apakah dapat menjawab tantangan pada era 4.0. Ini mungkin terkendala kembali pada sumber daya masing-masing, sumber daya manusia masing-masing. Kan dengan adanya kurikulum Merdeka Belajar yang telah dicanangkan pemerintah, tentu ini menjadi apa ya istilahnya, menjadi PR semua orang ya kan, di mana kita dituntut betul-betul bisa mengembangkan kurikulum ini. Nah, sedangkan dari pencanangan kebijakan tersebut di samping ada kelebihan juga ada kekurangannya. Nah, salah satunya siapkah sumber daya manusia yang kita miliki di Indonesia dalam menerapkan kurikulum Merdeka Belajar, karena ini memang dituntut ya kan, dituntut baik pendidiknya juga peserta didiknya lebih aktif dalam pembelajaran. Itu saja sih tambahan dari saya. Terima kasih. Ya, terima kasih pada Ibu Mariana telah menambahkan jawaban. Selanjutnya kepada anggota kelompok 9 lainnya, apakah ada yang ingin lagi? Ya, nampaknya tidak ada. Selanjutnya pada audiens, apakah ada yang ingin menambahkan? Ya, tidak ada juga. Saya kembalikan kepada penanya, kepada Ibu Raudatul. Bagaimana Ibu atas tanggapan kelompok tadi? Ya, terima kasih atas jawaban kelompok. Jadi tadi sebenarnya dari pemaparan sudah ya, bahwa pemerintah dengan kurikulum Merdeka Belajarnya memang merancang gitu agar pendidikan Indonesia bisa menghadapi era 4.0 ini agar siswa Indonesia menjadi semakin terlatih atau semakin cerdas dalam kemampuan kognitifnya, juga semakin mampu gitu ya menyelesaikan masalah kehidupan mereka dengan baik. Nah, juga tadi disampaikan oleh Ibu Mariana, apakah kita siap? Nah, ini menjadi PR juga bagi insan kita para pendidik, terutama saya ya pribadi, apakah kita memang bisa mengarahkan siswa kita agar
menjadi lebih cerdas siswanya dalam kemampuan kognitifnya dan pemanfaatan dalam teknologinya gitu. Mungkin terima kasih kepada kelompok, terima kasih atas jawabannya. Saya kira sudah sangat jelas. Sekali lagi terima kasih. Baik, terima kasih kepada Ibu Raudatul. Nah, demikian sesi tanya jawab kita pada sesi pertama. Selanjutnya saya buka pada sesi kedua. Pada 3 orang penanya yang ingin bertanya, silahkan raise hand terlebih dahulu. Ya, sekali lagi untuk audiens yang ingin bertanya, 3 penanya silahkan untuk raise hand terlebih dahulu. Nah, kepada Bapak Ahmad Jaini, raise hand pertama, silahkan Bapak untuk mengajukan pertanyaannya pada kelompok. Ya, terima kasih. Suara ulun kedengaran lah. Tinggi Bapak, jelas Bapak. Ulun minta buka untuk slide 23. Pada kelompok silahkan dibuka pada slide 23. Yang ini Kak, Pak? 24, Bu, 24. Ya, yang 24 ini ulun minta jelaskan kembali hal-hal yang dipersiapkan. Nah, misalnya nomor 1, minta jelaskan kembali persiapan sistem pembelajaran yang lebih inovatif itu seperti apa. Kemudian yang kedua, rekonstruksi kebijakan kelembagaan itu seperti apa. Terus yang ketiga, persiapan sumber daya manusianya seperti apa. Dan yang terakhir, peremajaan sarana dan prasarana dalam pembangunan. Nah, ulun minta jelaskan kembali itu saja, Bu, 4 poin itu. Terima kasih. Baik, kepada Bapak Ahmad Jani, terima kasih pertanyaannya itu pada slide 24 tentang hal yang harus dipersiapkan dalam revolusi industri 4.0. Ada 4 poin, minta penjelasan kembali kepada kelompok. Selanjutnya untuk penanya kedua, yaitu pada Ibu Hildayati. Dipersilakan Ibu untuk bertanya, Ibu. Ya, terima kasih moderator. Di sini tadi dibahas tentang peningkatan pendidikan dan teknologi informasi di era 4.0. Nah, apakah sudah di Indonesia ini berapa persen sudah dilaksanakan 4.0 ini? Menurut pemakalah. Itu saja pertanyaan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Hidayati tadi pertanyaannya itu mungkin persentase penerapan pendidikan pada era 4.0 di Indonesia ya, Ibu? Nggih. Oh, nggih. Terima kasih Ibu atas pertanyaannya. Selanjutnya pada audiens satu pertanyaan terakhir, apakah ada yang ingin bertanya terlebih dahulu? Ya, baik, sambil menunggu pertanyaan ketiga apabila ada, dipersilahkan kepada kelompok untuk menjawab 2 pertanyaan tadi. Kepada kelompok, waktu dan tempat disediakan. Baik, Pak, izin menjawab. Tinggi Ibu, silakan. Baik, terima kasih. Saya ingin menjawab pertanyaan Pak Zaini tadi. Nomor 1 itu persiapan sistem pembelajaran yang lebih inovatif. Kita tahu bahwa dengan adanya kemajuan teknologi tentu berdampak pada proses pendidikan ya, khususnya di satuan pendidikan. Maka pembelajaran yang lebih inovatif itu contohnya tadi sudah disebutkan bahwa guru itu bisa membuat video pembelajaran, itu sudah sebuah kegiatan pembelajaran yang inovatif ya. Jadi yang semula guru hanya membuat alat peraga dari
karton bekas misalnya atau bahan-bahan yang lain, tapi dengan adanya kemajuan teknologi, maka guru melakukan proses pembaharuan dalam memberikan materi pembelajaran dengan video pembelajaran. Terus yang kedua, rekonstruksi kebijakan kelembagaan. Ini berkaitan dengan satuan pendidikan. Seperti tadi yang dikatakan oleh Ibu Mariana, kalau sebuah satuan pendidikan tidak terbuka untuk menerima atau menggunakan teknologi dalam sebuah satuan pendidikan, tentu ini akan sangat lambat dalam proses pencapaian mutu pendidikan. Maka rekonstruksi kebijakan kelembagaan itu tergantung dari satuan pendidikan, pemerintah, dan semua pihak yang memang berkaitan dengan penyediaan sumber daya manusia yang militan, yang dituntut pada zaman sekarang bahwa orang lebih pada life skill-nya, harus lebih menguasai hal-hal yang berkaitan dengan bidang tugas yang diembannya. Terus yang ketiga, persiapan sumber daya manusia. Persiapan sumber daya manusia tadi itu berkaitan dengan tadi kesiapan. Apakah lembaga sudah bisa mempersiapkan tenaga-tenaga yang handal untuk menghadapi kemajuan era digitalisasi. Nah, kalau sumber daya manusia sendiri tidak bersedia, maka ini akan sangat lambat untuk mencapai proses perkembangan. Mohon maaf karena hujan, saya agak sedikit meninggi suaranya. Terus yang keempat, peremajaan sarana prasarana dan pembangunan. Ini maksudnya bahwa pemerintah juga harus melihat sejauh mana sarana prasarana yang disediakan itu dapat menunjang proses kemajuan dalam Ya, Ibu. Peremajaan sarana prasarana dan pembangunan ini bagaimana pemerintah juga menyediakan berbagai sarana prasarana yang dapat memperluas jangkauan seluruh masyarakat Indonesia, khususnya untuk satuan pendidikan. Karena zaman sekarang, kalau dikatakan bahwa sebuah satuan pendidikan tidak menggunakan teknologi itu akan sangat ketinggalan. Maka dari itu, pemerintah boleh memberikan satu evaluasi menurut saya dengan mengadakan pelatihan-pelatihan yang membuat sebuah satuan pendidikan itu lebih berkembang baik dengan mengadakan sarana prasarana yang lebih lengkap, lebih canggih, lebih Maaf Ibu, apa sudah Ibu? Ibu Martina, apa sudah Ibu? Mohon izin. saya sudah Ibu karena hujannya deras sekali saya kan. Maaf Ibu, suaranya agak-agak storing Ibu, agak berdengung. Hujannya deras sekali. Iya Ibu, mungkin tadi jawaban Ibu Martina sudah banyak dan cukup jelas. Kemudian kepada anggota kelompok lain, apakah ada ingin menambahkan jawaban dari Ibu Martina tadi? Izin menambahkan. Oke, silakan Ibu. Pertanyaan Pak Ahmad Jani terkait dengan kebijakan Menteri Riset Teknologi ya, Pendidikan Tinggi ini ya, Menristek 2018 bahwa disebutkan dalam menghadapi era revolusi industri 4.0 beberapa
hal yang harus dipersiapkan diantaranya satu, persiapan sistem pembelajaran yang lebih inovatif. Nah, ini dimaksudkan di mana sistem pembelajaran yang lebih inovatif ini untuk menghasilkan lulusan yang kompetitif dan terampil, nah, terutama dalam aspek data literasi, technological literasi, dan human literasi, seperti yang telah disebutkan penanya sebelumnya tadi. Kemudian adanya rekonstruksi kebijakan kelembagaan. Tentunya ini dalam kelembagaan pendidikan tinggi ya. Yang ini dimaksudkan kebijakan kelembagaan pendidikan tinggi ini seyogianya itu lebih adaptif dan lebih responsif terhadap revolusi industri 4.0 dalam mengembangkan transdisiplin ilmu dan program studi yang dibutuhkan. Nah, kemudian dalam hal persiapan sumber daya manusia, tentunya ini kita hendaki adanya sumber daya manusia yang responsif, adaptif tentunya, dan juga handal dalam menghadapi revolusi industri 4.0. Nah, kemudian dalam peremajaan sarana, prasarana, dan pembangunan ini lebih pada pembangunan infrastruktur pendidikan. Nah, adanya riset dan juga adanya inovasi yang perlu dilakukan untuk menopang kualitas pendidikan, riset, dan inovasi itu sendiri. Itu tambahan dari saya. Terima kasih. Terima kasih pada Ibu Mariana. Selanjutnya kepada kelompok, apakah ada yang ingin menambahkan lagi? Ya, nampaknya tidak ada. Saya kembalikan kepada penanya. Bagaimana Bapak Ahmad Jaini atas jawaban kelompok tadi? Ya, terima kasih sudah cukup jelas ulun mendengar jawabannya. Terima kasih banyak kepada kelompok. Ya, sudah terjawab. Sebelum memasuki pertanyaan selanjutnya, ada audiens yang ingin bertanya pada Ibu Weni. Silahkan Ibu. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai paparan dari penyaji, saya tertarik dengan di slide 2 itu latar belakangnya. Jadi makalah ini akan menyinggung tentang pengaruh teknik pada era revolusi industri 4.0 atau 4.0. Nah, menurut penyaji, jadi pengaruh teknologi pendidikan pada era revolusi industri 4.0 ini apakah ada pengaruh positif ataupun pengaruh negatifnya, karena sepertinya belum dipaparkan secara jelas kedua hal. Oke, yang positif mungkin ada beberapa, yang negatifnya apakah memang ada juga atau tidak hanya pengaruh positif. Terima kasih. Ya, terima kasih pada Ibu Weni atas pertanyaannya. Itu pada era 4.0 apakah ada pengaruh positif dan pengaruh negatifnya? Seperti itu ya, Bu. Pengaruh teknologi pendidikan pada era revolusi industri 4.0 ini apakah ada pengaruh positif dan pengaruh negatifnya? Ya, baik Ibu. Selanjutnya saya kembalikan kepada kelompok. Silakan untuk menjawab pertanyaan dari Ibu Weni atau Ibu Hidayati. Pada kelompok, waktu dan tempat saya sediakan. Izin menjawab. Silahkan, Bapak. Makasih Pak untuk pertanyaan Bu Weni, positif negatifnya Bu Weni ya. Tadi sudah dibahas juga sedikit, tentunya ada positif, ada negatif. Nah, di segi Ibu Weni tadi positifnya udah kata Bu Weni ya, ada beberapa mungkin negatifnya. Negatifnya yang sangat dirasakan ini memerlukan teknologi. Teknologi memerlukan uang, memerlukan koneksi, memerlukan pemahaman.
Nah, negatifnya tidak semua golongan bisa mendapatkan kesempatan 4.0. Karena di sini apabila kendala di satu aja, jaringan nggak ada. Wah, kacau. Tapi ada sih solusinya, mungkin minjam dan lain-lain. Tapi negatifnya tentunya untuk di dunia pendidikan membutuhkan usaha lebih untuk orang atau segolongan orang-orang tertentu yang tidak mempunyai sarana prasarana masuk ke revolusi 4.0. Lalu seperti kata Ibu Mariana, lebih kepada kehilangan kalau kita ngajar kan, kalau tatap muka enak lihat gitu, attitude-nya bagus. Sekarang karena berhubung lewat 4.0, pembelajarannya kekurangan karakteristik untuk peserta didik. Salah satu contohnya. Dan banyak lagi contoh negatifnya, sangat banyak. Dampak teknologi ini kan melalui teknologi. Teknologi bisa jadi sambil dilakukannya yang namanya pembelajaran ternyata disalahgunakan oleh peserta, membuka situs dan lain-lain yang tidak diinginkan. Lalu harus ada yang namanya handle dari orang tua. Setelah itu bisa terjadinya kesenjangan pendapat juga dari berbagai pihak. Jadi untuk negatifnya menurut saya sangat banyak, tapi positifnya pun tidak kalah banyak. Nah, kalau kita bisa ambil dari segi positifnya, ternyata dunia pekerjaan sekarang itu sangat membutuhkan yang namanya 4.0 ya. Jadi di sini spesialisasi pekerjaan lebih besar, meningkatkan juga untuk peluang kerja kepada peserta. Kalau di tingkat SMA, ini hampir beberapa perusahaan mewajibkan yang namanya pemahaman tentang industri 4.0. Jadi pendidikan yang didapat saat melakukan pembelajaran itu sangat bermanfaat ke depannya. Benar kata Ibu Dewi tadi, apabila dipelajari sejak dini untuk pembelajaran berbasis 4.0 itu mempermudahkan kepada peserta untuk berhidup bermasyarakat model era baru ini. Mungkin itu sekilas dari saya, dampak negatif dan positif akan ditambahkan oleh rekan kelompok saya, karena dampak negatif dan positifnya sangat banyak untuk era 4.0 ini. Mungkin itu aja, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Bapak Rijali atas jawabannya. Selanjutnya kepada anggota kelompok lain, apabila ingin menambahkan, dipersilahkan. Izin ulun menambahkan, Pak. Silahkan, Ibu. Oke, terima kasih. Untuk pertanyaan Ibu Weni, jadi pengaruh itu tentu sangat terasa baik positif maupun negatif ya kan. Kalau positif ya seperti yang kita ketahui bersama ya, dalam pembelajaran dimudahkannya ketika kita berkomunikasi dalam satu komunitas. Nah, tapi dampak negatif itu jelas tidak dapat kita hindari. Pasti jelas ada terserap oleh anak-anak sebagai peserta didik nih di dunia pendidikan. Pada kondisinya, pada kenyataannya juga kondisi saat ini, kalau menurut saya pribadi dalam pendidikan kayaknya efek dari digitalisasi di era 4.0 ini belum terlalu belum terlalu mengcover lah istilahnya, belum terlalu ini di pendidikan itu sendiri ya, ini menurut saya pribadi. Karena yang lebih terasa ini apalagi zaman pandemi ini sepertinya di aspek lain. Nah, seperti di dunia hiburan mungkin atau di ekonomi mungkin ya, seperti adanya jualan-jualan online. Nah, di pendidikan itu masih ya tergantung SDM-nya juga ya mungkin ya, itu dikembalikan ke seperti apa yang saya bilang sebelumnya. Nah, dalam hal ini justru digitalisasi yang dimaksud ini justru akan secara kasarnya akan terancamnya moral generasi penerus kita, penurunan degradasi moral lah istilahnya kan, karena dengan adanya sarana yang berbasis IT ini tidak menutup kemungkinan anak-anak didik itu akan mudah terserap
terhadap hal-hal negatif. Ini sudah tidak bisa kita pungkiri lagi. Makanya mungkin peran serta orang tua juga diperlukan dalam hal ini, berkolaborasi antara pendidik dengan orang tua. Mungkin itu saja tambahan dari saya, artinya memang pengaruh positif dan negatif itu pasti ada. Negatifnya mungkin anak didik itu akan mudah terserap pengaruh-pengaruh negatif dari adanya IT yang makin merambah pada saat ini. Terima kasih. Ya, terima kasih jawaban dari Ibu Mariana. Selanjutnya pada kelompok 9 lainnya, apakah ada yang ingin menambahkan lagi? Ya, nampaknya tidak ada. Kepada audiens, apakah ada yang ingin menambahkan pertanyaan dari Ibu Weni tadi? Tidak ada juga. Kemudian saya kembalikan kepada penanya, kepada Ibu Weni, bagaimana mengenai tanggapan kelompok tadi? Terima kasih atas tanggapannya. Ya, memang mungkin ini ada kaitannya juga dengan pertanyaan Pak Roma juga. Akibat karena era industri 4.0 ini kan semua terhubung ke internet, nah IT. Nah, interaksi ke manusianya itu belum dapat. Makanya ada era industri 5.0. Di situ ada perpaduan, jadi ada teknologi, ada mesin, ada juga manusianya. Nah, akibat dari akibat dari kekurangan atau kelemahannya di era industri 4.0 itu muncullah ada lagi istilah 5.0 ini. Jadi di sana mungkin penyaji harus di PPT mungkin belum tercover di sana. Jadi mungkin sedikit saran juga bahwa itu harus lebih diangkat di situnya. Jadi artinya teknologi itu pada hakikatnya bagus membantu, tapi ada hal di mana manusia, terutama di pendidikan itu ada guru. Nah, itu interaksi guru. Terus bagaimana siswa itu tidak hanya kecerdasan untuk pedagogiknya, tapi juga ada kecerdasan apalagi ada soft skill-nya, ada transversal skill-nya. Nah, itu yang belum dapat. Makanya ada di era industri 5.0 itu di sana yang dikembangkan. Baik, terima kasih atas jawaban dan paparan dari penyaji. Sudah saya terima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Weni masukannya. Terima kasih pada Ibu Weni tadi atas masukannya. Kemudian kepada kelompok dipersilahkan untuk menjawab pertanyaan terakhir dari Ibu Hildayati. Pada kelompok, waktu dan tempat disediakan. Izin memperjelas, Pak, nanya kepada Bu Helda, Bu, untuk presentasi terlaksana ini hanya di dunia kerja, industri, atau semuanya, atau gimana ya, Bu ya? Pada Ibu Di Hildayati. dunia pendidikan. Oh, di dunia pendidikan. Nggih.
boleh diulang Ibu Hilda pertanyaannya supaya jadi lebih ingat juga yang lain, siapa tahu audiens ada dapat membantu, Bu. Implementasi 4.0 dalam pendidikan itu berapa persen sudah kira-kira di Indonesia ini? Izin menjawab, Bu. Bapak, silakan Bapak. Ini. Setahu saya untuk presentasi saya cari di internet itu tidak ada data pasti belum. Cuma menurut kelompok kami, menurut saya pribadi, jadinya tadi kan Ibu Hilda minta menurut pendapat presentasi menurut kelompok. Ada Ibu Hilda yang bilang gitu ya. Nah jadi menurut ulun Bu, sepertinya sudah 90% terlaksana karena selama 2 tahun ini kan COVID. Jadi banyak menggunakan yang namanya pendidikan 4.0 atau media belajar online. Namun untuk sekarang udah mulai masuk yang namanya hybrid. Nah, data sekarang jadinya sudah mulai berkurang karena banyak dikeluhkan adanya kesusahan untuk melaksanakan 4.0. Jadi ada yang hybrid, online dan tatap muka. Jadi untuk presentasi yang sekarang kemungkinan sudah 50% jadinya digunakan karena 50%-nya sudah bisa untuk tatap muka. Karena pengurangan COVID juga kan sekarang. Mungkin seperti itu kira-kira menurut saya. Mungkin akan ditambahkan oleh kelompok. Terima kasih. Ya, terima kasih pada Bapak Rijali atas tanggapannya. Selanjutnya pada anggota kelompok lainnya, apakah ada yang ingin menambahkan? Ya, sepertinya tidak ada ya pada anggota kelompok. Saya lemparkan juga kepada audiens, apakah ada ingin menambahkan jawaban dari pertanyaan Ibu Hilda tadi? Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam. Nggih, siap Pak Trisno. Iya, Pak. Nggih, di sini semuanya mohon maaf lahir dan batin dulu semua kawan-kawan. Sama-sama, Bapak. Di sini cuma ingin sedikit menanggapi juga dari pernyataan dan pertanyaan terutama dari Pak Muhammad Rijali tadi dan juga Ibu Hilda. Kalau mengenai revolusi industri 4.0 dalam dunia pendidikan ini, tadi kayaknya ulun cuma ingin memujurakan atau bagaimana ya, jangan melihat cuma pembelajaran daring atau tatap muka atau secara online. Penggunaan era 4.0 ini, penggunaan pendidikan dalam teknologi ini sebenarnya penggunaannya itu di dalam kelas tatap muka pun bisa menggunakan era teknologi ini. Contoh guru menggunakan proyektor, itu berarti si guru sudah menggunakan teknologi. Jadi istilahnya berapa persen sudah penggunaan ini dilakukan karena pandemi lalu banyak 90%, kemudian setelah pandemi agak kurang lalu melandai, agak berkurang karena ada hybrid. Sebenarnya itu tidak. Kalau menurut ulun, sebenarnya sudah semuanya menggunakan 4.0 maupun di pelosok. Tinggal kemaksimalan penerimaan bagi si murid dan atau si penggunaan oleh si guru. Guru walaupun masuk ke dalam kelas menggunakan mikrofon atau menggunakan yang namanya sound system, itu juga sudah menggunakan teknologi. Dia memberikan pembelajaran dengan menggunakan teknologi seperti sound system. Jadi di sini tidak hanya tentang, kan ada yang digital juga, itu mikrofonnya digital dan sebagainya. Nah, jadi kalau mengenai penggunaan ini sudah, saya rasa sudah seluruh Indonesia di sekolah itu menggunakan. Tinggal mungkin tidak merata. Arti tidak merata itu ada sekolah yang sedikit aja kayak gitu menerima. Karena ini berhubungan tadi dengan persiapan prasarana yang digunakan atau yang dimiliki. Tinggal lagi prasarana itu apakah sudah menyeluruh
memang menyeluruh, apakah semuanya dapat kapasitas kepemilikan yang sangat banyak atau yang sangat sedikit atau yang sedang. Nah, jadi itu. Jadi menurut ulun kalau masalah tentang daring saja itu terlalu ke IT 4.0, kemudian yang tidak daring dengan hibrid tadi itu agak kurang. Jadi sebenarnya itu tidak terlalu tidak terlalu signifikan lah. Artinya tetap saja sudah pembelajaran 4.0 itu sudah dilakukan. Tinggal tadi 5.0 supaya anak nilai-nilai pendidikan dalam hal ini adalah nilai-nilai yang dia lihat kepada guru itu dapat dimiliki oleh anak, tidak terkena virus negatif oleh teknologi yang diselewengkan saat dia di rumah atau dimanapun dia berada pada saat mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh gurunya. Artinya di sini nilai-nilai pendidikan tetap dipertahankan oleh guru, orang tua, dan pemerintah. Kiranya itu yang saya sampaikan. Mohon maaf segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih pada Pak Tresno Aji atas tambahannya. Apakah ada lagi yang ingin menambahkan kepada kelompok maupun audiens? Izin moderator. Silakan Ibu. Menanggapi tambahan dari Pak Tresno Aji, terima kasih banyak atas pendapatnya. Berarti ini ada istilah antara penerapan dengan penyerapan, ya kan ya. Nah, kalau istilah penerapan, nah tentu memang telah diterapkan maksimal nih ya dalam dunia pendidikan, tetapi penyerapannya sendiri seperti apa. Nah, itu yang masih mungkin tidak sesuai dengan apa yang dicanangkan dalam kebijakan di dunia pendidikan menuju digitalisasi pendidikan tersebut. Oke, itu aja Pak. Mungkin ada kawan-kawan yang lain mau menambahkan. Bu Eni mungkin. Terima kasih Ibu Mariana. Apakah ada lagi pada audiens maupun kelompok yang ingin menambahkan atau menanggapi? Boleh menambahkan sedikit Pak? Ya. Boleh Pak Roma, silakan. Buka juga nih lewat internetnya. Intinya bahwa kalau kita garis bawahi lagi 4.0 itu menggunakan revolusi industri yang menggunakan kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Sedangkan society 5.0 itu memfokuskan kepada komponen manusianya atau society-nya. Nah, ternyata masyarakat yang beradaptasi di masa depan dengan menggunakan soal-soal HOTS, higher order thinking skill itu juga termasuk prioritas society 5.0. Udah ke sana. Lalu penggunaan teknologi yang basisnya mempermudah kita, misal robot, yang itu masih 4.0 katanya. Nah, 5.0 lebih kepada ke manusianya gitu. Jadi singkat cerita, andai dikasih penjelasan yang lebih gamblang begitu, sebenarnya kita ini udah masuk perantaraan 5.0. Hanya saja jika dibilang persentasenya berapa, nggak bisa dibilang dengan X-nya berapa, karena mengingat demografi kita, geografis, kondisi sosial, ekonomi, dan segala macamnya yang lebih banyak terpusat di daerah pusat, maka nggak bisa dibilang berapa persis persentasenya begitu. Ibu pertanyaan Ibu Hidayat. Itu kira-kira tambahan dari saya, mudah-mudahan ada bisa yang nambahkan lagi. Ya, terima kasih pada Pak Roma atas Terima kasih Pak Roma. Selanjutnya nih, terakhir, apakah ada yang lagi menanggapi atau menambahkan pada audiens maupun kelompok? Ya, nampaknya sudah cukup. Saya kembalikan kepada penanya, pada Ibu Hilda. Bagaimana Ibu? Ya, terima kasih moderator dan Bapak Ibu yang telah menjelaskan. Sudah cukup jelas. Ya, terima kasih. Mungkin sudah terjawab Bu ya. Nah, kemudian tadi dengan berakhirnya pertanyaan dari Ibu Hilda tadi sudah terjawab, maka berakhir pula sesi pertanyaan kita pada hari ini, yaitu sesi kedua.
Mungkin kita tutup aja Bapak Ibu, bagaimana? Ya, demikian presentasi kita hari ini. Banyak sekali ilmu baru yang kita dapat. Selanjutnya atas segala hilap maupun kesalahan kata maupun perbuatan, saya ucapkan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk sembilan. Terima kasih banyak Bapak Ibu semuanya. Mohon maaf seadanya ya, Pak Roma, Bu Weni.